Lalu apa saja yang ingin didalami oleh kepolisian dalam pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama hari ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul. Selamat malam, Pak Martin. Selamat malam, Mbak Putri. Jadi dari hasil pemeriksaan hari ini apa saja yang sudah didapatkan oleh Polri? Keterangan dari tersangka? Ya, dalam proses penyelidikan itu semua barang bukti kan dikumpulkan, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan secara non pro justisia. Kemudian sudah digolong-golongkan, dikelompok-kelompokkan untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan. Sehingga kemudian pada saat pemeriksaan hari ini sebagai tersangka, itu kemudian diulang kembali dan kemudian dalam setiap pertanyaan itu ditunjukkan barang-barang bukti yang ada. Satu contoh misalnya apakah barang bukti rekaman ini memang berasal dari pemerintah Provinsi DKI. Oh benar, kemudian itu dinyatakan di situ. Jadi hal-hal yang lalu pada saat proses penyelidikan, ini kemudian dikuatkan dalam proses penyidikan. Termasuk juga kalau kita lihat proses penyelidikan sempat ada dissenting opinion antara penyelidik. Apakah ada tindak pidana, ada unsur tindak pidana dalam kasus ini? Nah, saat ini sudah bisa diketahui atau belum Pak Martin? Atau masih ada perbedaan pendapat soal ini? Itu tentu sebelum, tetapi setelah ditetapkan sebagai tersangka, itu tentu utuh ya, untuk keputusan untuk meningkatkan proses penyelidikan ini menjadi penyidikan, kemudian ditetapkan tersangka, tentu utuh keluarnya. Pada saat ini sekarang, ya tidak ada lagi bahwa ini bukan pidana, bahwa ini ada dissenting opinion, itu sudah tidak ada lagi. Jadi bulat untuk melakukan proses penyidikan ini. Artinya sudah bisa dikatakan ada tindak pidana dalam... Ya, sudah ada. Ya. Untuk melengkapi ini tentu ada saksi, ada ahli yang masih terus digali oleh kepolisian. Besok akan dilanjutkan lagi. Ya. Nah, siapa saja yang masih perlu dihadirkan? Ya, kalau saksi kan kita kategori kita kategorikan dalam 3 hal ya, yaitu ahli agama, ahli bahasa, dan ahli pidana ya. Dalam hal ini masing-masing pihak pelapor dan terlapor, dalam hal ini tersangka saudara Basuki Cahayapurnama juga sudah mengajukan beberapa ahli ya untuk dilakukan pemeriksaan. Besok ada sekitar 6 yang diajukan yang kemudian ini akan menjadi katakanlah untuk melengkapi proses pemeriksaan terhadap saksi maupun terhadap ahli. Bisa disebutkan kira-kira siapa saja, dari pihak mana saja yang akan dihadirkan nanti? Ya, dari akademisi, dari Universitas Indonesia ada, dari ahli pidana? Ya, ada ya, kemudian ada juga dari luar, dari Jogja juga ada. Tentu ini adalah bagian dari sebuah proses untuk mendapatkan informasi ataupun keahlian yang bisa dimanfaatkan untuk proses penegakan hukum ini. Tentu ada yang ingin digali lebih dalam lagi di proses penyidikan ini. Apa yang masih kurang, apa yang masih perlu didalami dari para ahli yang akan dihadirkan? Ya, kalau tentu dalam hal ini keahlian yang ingin kita dapatkan dalam pemeriksaan itu nanti untuk menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan atau unsur-unsur dalam pidana yang dikenakan dalam hal ini penistaan agama, tentu unsur-unsur itu terpenuhi atau tidak. Itu yang akan kita gali di situ. Nah, dalam hal ini tentu penyidik mempunyai strategi sendiri untuk melakukan satu proses pemeriksaan. Artinya bahwa apabila ini sudah kita tetapkan sebagai penyidikan, sudah ditentukan tersangka, ini proses harus berlanjut. Adapun pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang diajukan oleh tersangka, itu adalah bagian kelengkapan. Tentu itu adalah hak dari tersangka untuk mengajukan ahli di dalam membuat suatu proses penegakan hukum mengatakan bahwa ini bukan tidak pidana, misalnya seperti itu. Nah, ini tentu harus kita tampung karena dalam satu proses penegakan hukum, saksi ataupun ahli dari manapun harus kita terima dan harus kita lakukan pemeriksaan. Termasuk Rizik Syihab juga Ketua GNPF MUI besok betul akan dijadwalkan? Ya, sebagai ahli dalam hal ini ahli agama ya. Artinya kalau dari ahli agama ini apa yang masih perlu clear lagi ya? Apa yang masih perlu harus dijelaskan lagi soal kasus ini? Saya kira ini substansi ya dalam proses penyidikan. Substansi ini menjadi satu otoritas sendiri bagi para penyidik untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendukung ataupun ada beberapa pertanyaan yang oleh ahli
ini menguatkan atau tidak menguatkan. Tentu itu harus kita terima dan harus itu menjadi bagian sebuah proses penegakan hukum. Dalam proses penyidikan yang berjalan ini kita tidak bisa menutup mata bahwa ada desakan juga dari publik, beberapa pihak yang mengatakan bahwa kenapa tidak ditahan. Nah, bagaimana polisi menjelaskan ini kepada masyarakat bahwa proses penyidikan masih berjalan dan apa alasannya tidak ada penahanan? Ya, dari Bapak Kapolri kan sudah menyampaikan ya beberapa penjelasan dan tentu bagi kami itu adalah sangat subjektivitas penyidik dan objektivitas yang ada ya dari materi-materi pidana yang disangkakan. Nah, tentu dalam hal ini penyidik memandang belum perlu melakukan penahanan sehingga sampai saat ini kita tidak tahan. Jadi memang subjektivitas itu sangat tinggi bagi penyidik mengatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi, kemudian tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti. Ini kan subjektivitas menurut penilaian penyidik. Sehingga memang ini oleh Undang-Undang 8 tahun 81 tentang KUHP itu diberikan kepada penyidik sehingga penyidik tentu memiliki otoritas kewenangan dalam menentukan ini ditahan atau tidak. Ada laporan juga yang masuk kasus lain terhadap Basuki Cahayapurnama, kasus dugaan fitnah. Nah, dengan ada laporan ini bisakah dipisahkan dua kasus ini, Pak Martinus? Apakah ada juga yang mengatakan bahwa ini bisa menjadi double ya tindak pidana yang dilaporkan? Apakah ini bisa dipandang kasus yang sama atau berbeda? Ya, kalau dalam satu proses penegakan hukum, apabila itu terkait, tentu dijadikan satu. Misalnya dikasih yunto atau disubsidiar ya. Itu biasa bagi penyidik untuk lebih dalam prinsip-prinsip penegakan hukum kan dia harus cepat, tepat, ya kan, biaya murah. Tapi dalam kasus ini apakah mempengaruhi kasus penistaan agama yang sedang dalam proses penyidikan atau menjadi dua hal yang berbeda, Pak? Kalau untuk ini memang berbeda ya. Kalau satu tadi penistaan, ya tentu ini dalam hal ini berbeda. Tapi apabila terkait itu pasti akan disatukan. Jadi memang dalam hal ini penyidik akan melihat apakah ini di-split, dipisahkan, apakah ini kemudian digabungkan menjadi yunto atau subsidiar seperti itu. Penyidikan kasus ini juga kan merembet kalau kita katakan atau berimplikasi juga dengan adanya isu demo 2 Desember mendatang atau rencana unjuk rasa damai 2 Desember mendatang. Apa yang polisi bisa tekankan bahwa sebenarnya kasus ini masih berjalan dalam proses penyidikan, sama-sama menghormati proses yang ada, tidak perlu ada aksi lanjutan. Memang kita bangun komunikasi ya, kemudian kita lakukan langkah-langkah preventif, melakukan upaya-upaya pencegahan, kemudian kita juga melakukan kesiapan pengamanan. Dalam hal ini tentu kita berharap kalau memang itu dilakukan, tentu tidak dilakukan di jalan-jalan protokol yang ada, di mana di situ ada kepentingan publik lainnya ya, di situ ada perkantoran, kemudian di situ ada tempat-tempat pusat keramaian, tentu ini bisa mengganggu ketertiban umum. Nah, dalam salah satu persyaratan untuk sebuah aksi unjuk rasa, ketertiban umum itu juga harus diperhatikan. Sehingga kita menghimbau supaya jangan di tempat-tempat yang jalan protokol. Bisa di masjid, kalau tidak di Monas atau di lapangan banteng. Dan bisa dikatakan juga bahwa bisa dijaminkah bahwa intervensi ini tidak datang dari pihak manapun, baik itu pemerintah ataupun juga dari desakan publik? Saya kira penyidik dalam hal ini independen tinggi ya, jadi mereka tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan tentu dalam proses penegakan hukum ini mereka dilindungi oleh undang-undang. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka juga dilindungi undang-undang. Jadi mereka sangat otoritasnya sangat tinggi untuk melakukan proses penyidikan. Dan 2 pekan ini tenggat yang cukup untuk melakukan penyidikan? Saya kira penyidik sudah membuat perencanaan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi untuk besok yang hampir ahli ada 7, kemudian saksi lain itu ada 4, jadi ada 11. Mereka dalam satu tim melakukan proses penyidikan ini. Tentu tiap pasang mata masyarakat akan mengawasi betul penyidikan kasus ini. Terima kasih banyak Pak Martinus Sitompul, Kombes Martinus Sitompul, Kabag Penum Mabes Polri sudah bergabung di Kompas.